Tol Trans Sumatera sepanjang 2000 km dari Lampung sampai ke Aceh diharapkan selesai tahun 2024. Bagaimana informasi selengkapnya? Jangan lewatkan video ini. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawah Deso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sini, semua konstruksi dibahas secara terbuka dan mendalam, dengan kemasan yang ringan. Kali ini, saya akan mengajak kalian untuk bergeser ke barat, ke Pulau Sumatera. Ya, kali ini kita akan bahas pembangunan tol Trans Sumatera. Kabarnya, Presiden Jokowi menginginkan dari Lampung sampai ke Aceh harus selesai pengerjaannya di tahun 2024. Bagaimana kabar selengkapnya? Simak video ini. Tapi sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Pembangunan tol Trans Sumatera terus dikebut oleh PT Hutama Karya Persero sebagai kontraktor. Pengerjaan dikebut karena Presiden Jokowi pernah menjanjikan tol sepanjang 2000 km akan tersambung dari Lampung hingga Aceh pada tahun 2024. Tapi untuk mewujudkannya, PT Hutama Karya terakhir menyebutkan mereka butuh dana hingga mencapai 547,16 triliun rupiah. Dana tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan 24 ruas tol yang membentang dari Bekauheni hingga ke Banda Aceh. Rencana besarnya adalah 24 ruas terbentang dari Bekauheni sampai Banda Aceh sepanjang 2.813 km dengan total project cost 547,159 triliun rupiah, kata Aloysius GI Group dalam webinar Kamis 9 September 2021 kemarin. Berikut berbagai tantangan yang terjadi dalam pembangunan mega proyek ini. Yang pertama, peletakan batu pertama atau groundbreaking. Pada 30 April 2015, groundbreaking tol Trans Sumatera dimulai untuk ruas Lampung-Palembang. Saat itu, Presiden Jokowi memberi target pembangunan ruas jalan tol Lampung ke Palembang harus selesai dalam 3 tahun. Yang kedua, masalah lahan. Proses pengerjaan tidak selalu berjalan mulus. Akhir 2017, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui permasalahan pembebasan lahan masih menjadi rintangan terbesar dalam pengerjaan proyek tol Trans Sumatera. Namun, pemerintah lebih mendorong langkah dialog dengan warga terdampak sebelum memakai mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum. Pusat menghimbau daerah untuk menempuh jalan persuasif kepada warga yang tanahnya akan dilalui jalan tol Trans Sumatera. Yang ketiga, dari Lampung sampai ke Aceh harus tersambung tahun 2024. Walau ada sederet masalah, Presiden Jokowi tetap punya target tersendiri. Ia ingin ujung ke ujung Pulau Sumatera akan tersambung tol pada tahun 2024. Itu semua diungkapkan Presiden Jokowi saat meresmikan tol Bekauheni Terbanggi Besar dalam siaran tertulis Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Jumat 8 Maret 2019. Yang keempat, kekurangan dana. Masalah datang tak hanya di pembebasan lahan, tapi juga dana. Awal 2021, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedi Rahadian, blak-blakan menjelaskan ke anggota Dewan soal proyek tol Trans Sumatera yang terancam berhenti. Hal tersebut karena saat ini defisit bantuan penyertaan modal negara atau BMN sebesar 60 triliun rupiah. Beliau menjelaskan proyek tersebut agak unik karena berdasarkan keputusan Presiden, pembangunan jalan bebas hambatan ini sepenuhnya merupakan penugasan. Skema penugasannya kepada PT Hutama Karya
yakni negara membantu bukan dengan dukungan konstruksi, melainkan dengan bantuan PMN. Yang kelima, suntikan PMN. Suntikan PMN terus diupayakan untuk PT Hutama Karya. Tahun 2021, PT Hutama Karya sudah dapat PMN 6,2 triliun. Mereka juga mengajukan lagi PMN tahap 2 di tahun ini sebesar 19 triliun, tapi baru 9 triliun yang disetujui. Tahun 2022, Hutama Karya meminta PMN sebesar 31,3 triliun. Untuk penyelesaian beberapa ruas yang ditargetkan rampung keseluruhan di tahun 2023, kata Sekretaris Perusahaan Tahyo Purnomo Hutama Karya dalam keterangan tertulis 8 September 2021 kemarin. Yang keenam, target 611 km di tahun 2021. PT Hutama Karya mengatakan seluruh PMN yang diterima telah menghasilkan tol Trans Sumatera yang terbangun dan beroperasi hingga kurang lebih 531 km. Adapun di tahun 2021, PT Hutama Karya berkomitmen menyelesaikan beberapa ruas tol yang berada pada tahap 1. Menjelang akhir tahun ini diharapkan akan bertambah sepanjang kurang lebih 80 km, di antaranya tol Sigli Banda Aceh seksi 2, 5, dan 6 sepanjang 19 km, tol Binjai Langsa segmen Binjai Sabat 12 km. Lalu tol Pekanbaru Bangkinang 31 km dan tol Bengkulu Taba Pananjung 18 km. Sehingga rencana total terbangun jalan tol Trans Sumatera di tahun 2021 yakni sepanjang kurang lebih 611 km. Itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Semoga tayangan ini ada manfaatnya. Jika kalian suka video seperti ini, bisa lihat di channel ini. Pastinya jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.